kalian. Oke, teman. Ayo, pokoknya kalian dalam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Tommy Yuniawan M.Hu. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Dr. Eko Raharjo M.Hu. Yang kami hormati, Wakil Dekan 2 Dr. Muhammad Burhanuddin SSMA. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Muhammad Yusuf Ahmad Hashim LC MA PhD. Yang kami hormati, Kepala Laboratorium Terpadu Dr. Udi Utomo MSI. Yang kami hormati jajaran koordinator program studi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen pembina lembaga kemahasiswaan dan badan seni otonom serta tamu undangan yang berbahagia. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025, Saudara Azhar Aji Winanda. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025, Saudara Muhammad Rashid Ridho. Yang kami banggakan kawan-kawan panitia dan mahasiswa baru dalam program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Abi dan rekan saya Emma selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya punya pantun untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Seni. apa itu? Belajar bahasa dan seni memang seru. Cakep, Jangan lupa sambung minum es. cakep. Halo teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di Technical Meeting PPAK FBS. Wah, ternyata Kak Abi hari ini semangat banget ya buat mengikuti kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Buat teman-teman mahasiswa baru, jangan kalah semangatnya dong dari Kak Abi. Harus semangat pagi begitu. Ya, mas itu harus semangat. Pasti. Nah, biar semangat gimana kalau kita jargon berbeda saja. Jargonnya gimana Kak Abi? Nah, jadi kalau saya bilang siapa kita, emang jawab. RBS. Kalau saya bilang untuk apa kita sini, jawabannya. RBS. Lalu kalau saya bilang RBS, jawabannya luar biasa. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nanti ketika jargon, kalian harus lebih semangat dan menyenangkan dari kita. Benar. Jadi
Jadi kita mulai aja kali ya jadwalnya. Boleh. Siapa kita? FBS. Untuk apa kita sini? FBS luar biasa. Oh ya, aku mau ingetin satu hal buat teman-teman mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa untuk mencatat materi yang nantinya akan disampaikan oleh kakak-kakak panitia. Nah, karena dari acara akan kami kirim link atau tabungan untuk mengumpulkan materi yang telah dicatat. Selain itu, catatan tersebut akan menjadi bukti kehadiran dari teman-teman mahasiswa baru sekalian. Benar banget nih. Jadi jangan lupa juga buat men-screenshot sebagai bukti partisipasi teman-teman mahasiswa baru, dan jangan lupa juga untuk dikumpulkan di tautan yang akan dikirim oleh kakak-kakak panitia. Nah, sebenarnya ini udah mulai semangat dan antusias ya buat mengikuti acara ini. Betul banget nih Kak Abi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami akan membacakan susunan acara technical meeting program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni pada hari ini. Nah, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fakultas Bahasa dan Seni. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Ketua Pelaksana Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Yang kelima, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Kemudian yang keenam yaitu pemberian awal perbekalan dan misi penjelajahan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ketujuh, pengenalan dan penjelasan yel-yel, salam, dan FBS gerak. Kemudian yang kedelapan yaitu penayangan kampus tour. Lalu yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa dan alma mater, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Fakultas Bahasa dan Seni. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar bagi pendidikan berdasarkan sejarah dan kependidikan, mengenal bermasyarakat, bahasa dan seni. Pendidikan pengacara, pendidikan kembali, pendidikan Universitas Negeri Semarang, sempurna terpercaya. Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar pendidikan sejarah, sejarah dan kependidikan, mengembangkan bermasyarakat, bahasa dan seni. Pendidikan pengacara, pendidikan kembali, Universitas Negeri Semarang, Doa akan dipimpin oleh Kak Aisyah, kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal barnamijan mubarakan wa wafiqna fihi kulli khair wasrif 'anna fihi kulli syarr. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa zil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadikal mu'minin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya nikmat-Mu. Ya Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam acara teknika meeting program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Jadikanlah ilmu dan hikmah yang kami dapat sebagai manfaat bagi kehidupan kami. Ampunilah segala kegelapan dan kekurangan kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang penuh manfaat dan keberkahan. Berikanlah kami petunjuk menuju kebaikan dan jauhkanlah kami dari segala keburukan. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami semangat persaudaraan. Jadikanlah kami sebagai individu yang memiliki sifat inisiatif, adaptif, dan humanis. Satukan hati kami dalam kebaikan. Jauhkanlah dari perpecahan dan perselisihan. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan ini sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan ilmu, serta menguatkan tekad dalam menggapai ridho-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, serta ampunilah guru-guru kami. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk berbakti kepada mereka, baik semasa hidup mereka maupun setelah mereka wafat. Pertemukanlah kami bersama mereka di surga-Mu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukran lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Nah, sekarang kita mendengarkan sambutan dari dua sosok yang sangat penting yang punya peran besar dalam terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Selamat pagi. Tanpa berlama-lama lagi kita panggil. Yang pertama, yaitu sambutan akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rashid Ridho selaku Ketua Pelaksana Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Kepada Universitas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Tommy Yuniawan MH, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Eko Raharjo MH. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Muhammad Burhanuddin SSMA. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Muhammad Yusuf Ahmad Yasin, LCMA PhD. Yang saya hormati Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Zurul Aram SSMU. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Saudara Azhar Aji Winanda, serta kawan-kawan panitia dan mahasiswa baru yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka technical meeting program pengenalan akademik dan kemahasiswaan tahun 2020. Semoga segala doa yang kita panjatkan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Selamat datang dan selamat berjuang bagi mahasiswa baru, khususnya yang telah diterima di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya selaku Ketua Panitia sangat bangga menyambut kalian semua. Semoga dengan diadakannya kegiatan technical meeting pada hari ini dapat membantu kelancaran untuk teman-teman mahasiswa baru semuanya dalam mengerti terkait pematerian PPK dan juga penugasan yang akan disampaikan oleh panitia nantinya. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan apa yang akan ada di lingkungan kampus, termasuk sistem akademik hingga kemahasiswaannya. Akhir kata, semangat terus untuk mahasiswa baru. Semoga kalian tidak akan kenal lelah dalam mengelana ke berbagai penjuru dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rashid atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025, Saudara Azhar Aji Winanda. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam cinta, salam juang, atas nama cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Tommy Yuniawan MH. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Dr. Eko Raharjo MH.
yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. Burhanuddin SSMA, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Muhammad Yusuf Ahmad Hashim LCMA PhD, yang kami hormati Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Bapak Zumrul Anam SSM Bung, dan yang saya banggakan seluruh panitia program pengenalan akademik dan kemahasiswaan serta peserta rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya selaku penanggung jawab Badan Eksekutif Mahasiswa mewakili seluruh elemen sivitas akademika serta masyarakat Fakultas Bahasa dan Seni mengucapkan selamat datang serta profisiat atas pencapaian bagi rekan-rekan mahasiswa baru karena telah melewati kontestasi untuk menggapai bangku perkuliahan. Mulai hari ini dan setelah diumumkannya rekan-rekan sekalian lulus untuk menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Semarang Fakultas Bahasa dan Seni, kita akan sama-sama belajar tentang banyak hal. Yang pastinya sebagai seorang terpelajar yang berada di struktural tertinggi, yaitu mahasiswa. Jadi besar harapan saya kepada rekan-rekan mahasiswa baru sekalian, terkhusus Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, mampu beradaptasi dengan diadakannya PPAK atau Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, hiduplah, bersenang-senanglah, dan bekerjalah. Saya Azhar Jawinanda, inisiator Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Adhikara Cinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aji atas sambutannya. Kata-kata yang sangat memotivasi. Semoga bisa jadi motivasi untuk teman-teman mahasiswa baru untuk aktif dan berkontribusi di kampus nantinya. Nah, kita masuk ke bagian yang cukup penting nih, yaitu pemberian awal perbekalan dan juga penjelasan misi penjelajahan. Dari namanya aja udah eye-catching gitu ya. Betul banget. Jadi ibarat petualangan, bagian ini seperti briefing sebelum mulai menjelajah. Jadi setelah selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu pertanyaan kalian justru membantu teman-teman kalian yang bingung dengan hal yang sama. Nah, jangan daripada berlama-lama, langsung saja marilah kita panggil kakak-kakak panitia yang akan menjelaskan terkait materi awal perbekalan dan misi penjelajahan. Kepada kakak-kakak yang bertugas, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman muda, kami di sini akan memberikan awal pembekalan dan juga misi penjelajahan. Sebelum itu, marilah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Halo, aku Wangin. Halo, aku Nadia. Halo, aku Marli. Halo, aku Rayunda. Nah, di sini kami akan memberikan awal pembekalan terlebih dahulu di PPAK FBS UNES 2025. Apa aja sih pembekalannya? Dari yang pertama dulu nih, Kaugi. Yang pertama ada konsep PPAK FBS UNES tahun 2025. Nah, apa sih konsep dari PPAK FBS tahun ini yang kita para panitia bawakan? Jadi, untuk judulnya sendiri itu adalah Tandur Pawinihan. Nah, untuk tandur pawinihan itu sendiri tuh punya artinya tahu Kak? Apa tuh Kak Marli? Oke, dari yang pertama dulu ya, dari kata tandur, artinya itu kan ditata karo mundur, itu tuh berarti proses penanaman. Selanjutnya ada kata pawinihan, yang artinya adalah pesemaian bibit. Nah, sebelum itu dalam konteks tandur pawinihan yang kita bawakan kali ini sebagai bentuk konsep PPAK FBS UNES pada tahun 2025 itu kita mengusung bibit dari tanaman padi. Padi ya. Ya, baik. Kenapa padi kalau? Karena di dalam proses penanaman bibit padi itu sendiri itu kan ada 13 proses atau 13 step. Nah, dalam 13 step tersebut itu mau dan bersangkutan dengan 3 nilai utama yang kita usung dalam kegiatan PPAK FBS tahun 2025. Gitu. Jadi untuk nilai-nilainya sendiri itu yang pertama ada nilai adaptif, yang kedua ada nilai inisiatif, lalu yang ketiga itu ada nilai humanis. Ada 3 nilai ya Kak Marli? Ya betul sekali, dan nilai itu berkorelasi dengan 13 proses yang ada di tandur pawinihan. Oke, aku bacain terlebih dahulu ya teman-teman sekalian tentang deskripsi konsepnya, yaitu manifestasi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang menjunjung tinggi nilai humanis melalui proses adaptasi di lingkungan sosial. Banget gak sih kalau Banget Kak Marli. Kalau ada konsep berarti ada tema tuh. jelas kalau ada Temanya aku udah. Iya betul. Oke, nah untuk tema PPAK FBS UNES tahun 2025 sendiri itu bisa dilihat nih teman-teman dari gambar PPT yang tertera di kalian nih, kan itu udah kelihatan tuh ada gurun, berarti ada genangan-genangan air itu kalau ada gurun itu berarti kan oasis. Nah itu sudah berfilosofi kepada judul tema kita, yaitu Teduhnya Oasis Tempat Pengelana Merajut Asa. Bisa dilihat di bawah ya teman-teman. Nah, dalam tema PPAK yang kita akan kali ini tentu memiliki filosofi di belakangnya. Yang pertama, dari kata teduhnya oasis, itu mencerminkan identitas Fakultas Bahasa dan Seni yang mengedepankan nilai humanis. Jadi, Pauline, teduhnya oasis. Oasis itu kita representasikan sebagai fakultas kita, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi, oasis itu adalah FBS, gitu ya. Nah, lanjut. Untuk filosofi yang kedua yaitu bagian tempat pengelana merajut asa. Itu merupakan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang menunjukkan sikap inisiatif melalui proses adaptasi. Oh, sangat filosofis ya untuk temanya ya Kak Marli. Sekali dalam untuk si pengelana itu sendiri berarti adalah representasi dari si mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Dan awasisnya itu FBS itu sendiri, benar ya Kak Marli? Kecuali ada konsep dan tema ada apa lagi Kak Marli? Nah, karena ada konsep sudah, ada tema juga sudah. Di suatu acara pasti juga memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Aida. Silakan Kak Aida. Oke, dari visi dan misi itu apa sih? Visi itu sebuah tujuan, dan misi adalah sebuah langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam PPAK FBS UNES 2025 ini memiliki visi yaitu terwujudnya mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang membudayakan perilaku silih asah, silih asih, dan silih asuh guna meningkatkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan. Oke, silih asah itu dari mana sih Kak? Dan silih asah, silih asih, dan silih asuh ini tuh sebuah pedoman hidup dari suku Sunda yang bisa disebut dengan trisilas. Oh, dari trisilas, dari pedoman Sunda. Oke, lanjut. Lalu di PPAK ini memiliki misi yang
yang pertama yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi yang terbuka. Lalu yang ketiga, membentuk karakter mahasiswa yang mau berperan aktif dalam kehidupan yang harmonis. Tentunya 3 misi ini tuh juga sangkut pautan dengan 3 nilai yang sudah kami usung awalnya. Dan jangan lupa untuk para pengawana muda untuk mencatat segala hal yang kita sampaikan, karena nantinya akan ada pengumpulan catatan perjalanan, ya itu ya berbentuk resume dari apa yang kita katakan. Oke, bisa dilanjutkan lagi tidak? Lalu materi selanjutnya, ini dia logo. Bisa dilihat di layar teman-teman semua, layar pengawana muda ada logo. Logo ini tuh sebagai identitas sebuah acara. Nah, filosofi logo tersendiri yaitu logo PPAK FBS UNES 2025 merepresentasikan mahasiswa baru yang menerapkan 3 nilai utama, yaitu adaptif, inisiatif, dan humanis melalui simbol-simbol makna dalam visual yang berbentuk satu kesatuan. Bentuknya sangat Bagus ya. bagus banget ya. Keren. Dibikin PPIG. Nah, dalam elemen-elemen itu yang pertama yaitu ada elemen kaktus. Nah, bisa dilihat ya bagian coklat dalam logo ini merepresentasikan kaktus. Jadi kaktus ini tuh merupakan langkah pertama yang merepresentasikan mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni yang adaptif, mencerminkan kemampuan serta ketahanan dalam menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus. Nah, kaktus sendiri kan bisa tumbuh di mana aja, yang udah gak ditahuin. Oke, lalu selanjutnya elemen yang kedua yaitu elemen bintang. Bisa dilihat di bagian tengah logo yang berwarna kuning, itu merepresentasikan nilai inisiatif sebagai pemberi arah di setiap perjalanan dalam kehidupan sosial. Bisa dilanjutkan ini apa? Ada apa lagi nih? Nah, lalu elemen yang ketiga ini ada yang berwarna ungu dan biru, ini bisa dilihat ya pengawana muda. Ini adalah tangan menadah. Simbol tangan menadah melambangkan sikap mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni yang terbuka, berempati, dan berkemanusiaan. Sikap-sikap ini diambil dari nilai humanis dalam pelaksanaan PPAK FBS UNES 2025. Karena kita FBS berarti kita harus humanis. Sangat humanis. Nah, selain logo nih, ada apa lagi sih? Nah, ini dia maskot kita, bisa dilihat ya di belakang, bisa dilihat di layar teman-teman Iya, semua. boleh virtual background kalian. Oke. Jadi maskot kami, maksud kita semua itu bernama Keder. Keder sendiri diambil dari bahasa Celtic yang berasal dari negara Wales yang memiliki arti petarung atau berjuang. Nah, Keder sendiri itu tuh bentuknya atau hewannya itu adalah hewan analog. Analog ini tuh melambangkan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang adaptif dan berani dalam menghadapi segala rintangan dengan menerapkan sikap tenang rasa di sosial. Jadi bentuknya itu analog dengan nama Keder. Nah, si analog sendiri itu dia udah merepresentasikan 3 nilai tersebut ya. Jadi sudah ada nilai inisiatif, ada nilai humanisnya. Nah, karena kan ini udah bahas logo maskot dan sebagainya. Yang untuk kan banyak nih yang tanya-tanya, kan buku panduan kapan keluar sih kan bukan? Nah, selanjutnya yaitu ini nih yang udah ditunggu sama pengawana muda semua, yaitu buku panduan. Buku panduan kami itu berjudul Mandala, diambil dari bahasa Sanskerta dan memiliki arti lingkaran yang memuat inti. Nah, buku panduan sendiri itu berfungsi dengan adanya buku panduan Mandala diharapkan informasi dapat tersampaikan secara utuh sehingga mahasiswa baru tidak hanya memahami sistem tetapi juga dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan, merancang inisiatif di setiap proses belajar dan menanamkan nilai-nilai humanis dalam setiap interaksi. Namanya aja udah berfilosofis banget. Tapi juga buku panduan, jadi segala informasi tentang FBS itu bakal ada di sini, dan tentang PPAK itu bakal ada di sini. Nah, ini selanjutnya. Apa nih ya? Selanjutnya itu ada nama panggilan panitia. Kan dijelaskan oleh Oh iya, bagi mungkin pengawana muda tidak asing dengan nama ini ya, karena kan di pembagian kelompok itu sudah ada tertera AB dan AME. Nah, AB dan AME apa sih?
Bisa dijelaskan nggak dia? Oke, apa pada panitia ada Abi dan Ami? Abi itu gimana sih? Abi soalnya ini berasal dari wilayah kaya yang ada sekitar wilayah saya untuk mengatakan Papua. Abi itu panggilan kakak laki dan Ami itu panggilan perempuan. Jadi mulai sekarang kita panggilnya Abi ya, Ami saja ya. Abi dan Ami. Ada lagi. Oh, ada pembagian kelompok ternyata. Tahu nggak sih pembagian kelompok ini namanya dari mana sih? Dari mana tuh kan? Dari peradaban di dunia. Yang pertama ini adalah kelompok Aztec dengan Elo Amizia dan Rea Amizki. Mungkin kalau bisa lambai-lambai di itu. Nah itu dia ada. Oke, lanjut ya. Di mana sih markasnya? Nah, markas kelompok seperti ini ada di gazebo B1. Tempatnya di samping parkiran B1 dan B3 seperti itu. Kertas ini buat apa sih kak? Ame. Markas ini untuk berkumpul dengan para LOTA dan kelompok-kelompoknya untuk mengerjakan tugas, putar, seperti itu. Lanjut ke kelompok selanjutnya, ada kelompok siapa nih? Nah, lanjut ada kelompok Bizantium. Bizantium ini dengan kelompok Amin Gadis, TA Amin Aswa. Mana namanya? Nah itu dia namanya. Nah markasnya di mana nih Ame? Nah, untuk markasnya ada di Taman B1. Jadi gedung MBS ini mempunyai banyak nama. Nah, di kelompok Bizantium ini di Taman B1 seperti itu. Lanjut kelompok selanjutnya. Lanjut yang ketiga ada kelompok EK. Kelompok EK ini dengan Elo Ami Sini, TA Ami Asa. Lanjut. Nah, kelompok markas kelompoknya di mana sih? Oke, nah kelompok EK ini markasnya di gazebo B2. Tepatnya di depan gedung B2 Cendana. Oke. Bisa dilanjut kelompok selanjutnya Ame. Next kelompok Indus. Nah, LO ini Ami Ahna, TA-nya Ami Hadini. Nah, markas kelompoknya ada di mana? Kelompok Indus ini. Nah, kelompok Indus ini berkumpul di parkiran B2. Tepatnya di seberang gedung B2. Lalu ada kelompok apa lagi nih Ame? Kelompok Kelompok selanjutnya ada kelompok Kartago dengan LO Ame dengan TA Ame Sabrina. Markas kelompoknya ada di Taman B2. Taman B2 ini tepatnya di depan gedung B2 seperti itu. Lanjut ya Amin. Lanjut kelompok Raya. Kelompok Raya ini LO-nya Amin Zahra, TA-nya Amin Biska. Markas kelompoknya di mana sih? Markas kelompok Raya ini ada di gazebo B3. Tepatnya di antara gedung B2 dan gedung B3 seperti itu. Lanjut kelompok selanjutnya kelompok Mesir. LO-nya Amir Rachel, TA-nya Amir Salma. Oke, kelompok Mesir ini kumpulan di mana sih? Kumpulannya itu di Taman B3. Taman B3 itu tepatnya di antara gedung B3 dan gedung B1. Lanjut. Setelah kelompok Mesir ada kelompok apa lagi Ame? Lanjut kelompok selanjutnya kelompok Mesopotamia dengan LO Amirere dan TA Abida. Oke, kumpul markasnya di mana sih? Nah, kelompok Mesopotamia ini kumpul yang di gazebo B4. Di mana sih itu di belakang ke RBS, di belakang RBS. Nah, tepatnya di samping lapangan basket. Lanjut. Nah, kelompok Pinoa ini dengan LO Ame Ita dengan TA Ame Adel. Kumpul markasnya di mana sih? Kumpul markasnya ini ada di gazebo B5. Gazebo B5 ini kan gedung seni budaya. B5 adalah gedung seni budaya. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya kelompok Persia dengan LO Ame Tamara, TA adalah Ame Lawa. Markas kelompoknya ini ada di basement kampung budaya. Ini sudah ada basement sama hubungan kelompok Persia ini. Oke, lanjut kelompok Rabani dengan LO Ame Angel dengan TA Ame Alicia.
Markasnya di mana menurut kami ini? Nah, markasnya itu ada di kampus budaya A. Ya, kampus budaya A. Budaya A. Nah, yang kalau selanjutnya ada kelompok Romawi dengan kelompok Amisita, ya Ame Ali. Kumpul markasnya ada di mana? Kumpul markasnya ada di kampus budaya B. Oh, jadi kampus budaya A dan B itu tempatnya sama? Iya, karena kampus budaya ini kan sangat luas sekali. Dapat digunakan dengan dua kelompok seperti itu lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya kelompok Tiongkok dengan kelompok ABZ, TA Ame Nabila. Markasnya ada di mana Ame? Markasnya ini ada di Selasa 8, tepatnya di 8 gedung Bahasa dan Sastra Jawa. Oke, lanjut. Nah, kelompok Yayoi, kelompok ini dengan LO Amiyuli, TA Amerika. Orang-orangnya Yayoi ya? Yayoi 3 satu kata. Bukan Yayoi. Markas kelompoknya dari mana? Markas kelompoknya dari Kamda B9. B9 ini adalah gedung dari Fakultas Seni Rupa. Dan yang mahasiswa seni rupa yang mengadakan pakaian di sana seperti itu. Oke, lanjut. Kelompok Yunani dengan Amerapi dengan TA ABVI. Nah, markas kelompoknya di mana? Markas kelompoknya di Selasa B9. B9 ini juga mungkin Selasa di depannya itu. B9 itu sangat luas kan? Sebelum masuk ke B9 juga ada Selasa ya? Iya. Oke. Yang selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Zapotek dengan kelompok Amin Aini, TA Amin Sintia. Nah, markas kelompoknya ada di mana? Ada di Selasa kiri B9. Tepatnya di samping kelompok Yayoi. Berarti 3 kelompok ada di B9 ya? Iya, di kelompok B9. Karena B9 bisa sangat luas. Bagi pengelola muda yang setelah ini mungkin nanti ada kumpul kelompok apapun nanti bisa kumpul kelompok dengan LOTA-nya masing-masing di markasnya masing-masing juga seperti yang telah dijabarkan tadi. Nah, setelah ada pembagian kelompok ada pembagian apa lagi nih Amin? Oke, yang next setelah pembagian kelompok ada dress code laki-laki. Dress code laki-laki. Dress code laki-laki itu bentuk apa sih Amin? Itu digunakan saat jadi ada tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus dan 19 Agustus 2020. Berarti pakainya masih sama ya dengan dress code yang sama? Iya, di bulan yang sama itu pakainya sama. Yang pertama ada dress code laki-laki. Itu yang pertama menggunakan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, selai ungu, ikat pinggang hitam, celana hitam bahan, kaos kaki putih semata kaki, dan sepatu pantofel. Meja putihnya harus lengan panjang. Iya betul, ada kemeja putih lengan panjang dan peruntukan tidak diperbolehkan dengan kemeja lengan pendek. Terus kalau misalkan kaos kakinya ada yang warna hitamnya atau warna merahnya itu diperbolehkan tidak? Diperbolehkan karena yang terlihat di atas mata kaki itu berwarna putih. Jadi sebagai catatan nanti dominan putih ya? Ya, dominan putih. Jadi lanjut untuk dress code perempuan. Ya, lanjut dress code perempuan. Yang pertama ada kerudung putih selimpat, yang kedua kemeja putih lengan panjang, yang ketiga dasi hitam, yang keempat style ungu, yang kelima rok hitam, yang keenam kaos kaki putih semata kaki, yang ketujuh sepatu pantofel, yang kedelapan ikat pinggang hitam, yang kesembilan rambut kucil tidak. Ada notes nih, Ame. Bagi perempuan yang tidak berhijab, rambut dikucir kuda. Tidak boleh dikepang ataupun rambut kucil tidak, itu tidak diperbolehkan. Tadi harus satu ya kucirnya. Iya, harus satu lagi. Lanjut. Ada apa lagi nih? Oh, ada contohnya. Contoh dari suratnya ini yang paling kiri ada contoh dari surat perempuan yang berkerudung, yang tengah ada dress code laki-laki, dan yang terakhir ada dress code perempuan tidak berkerudung. Jadi tentunya berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini detailnya nih. Ini rambut kucil udah cuma satu aja. Nah, untuk selain tubuhnya itu ada di sebelah kiri, tengah sebelah kiri. Nah, sepatu pantoffelnya itu berwarna hitam. Dan selanjutnya itu harus polos ya, Ben? Ya, harus polos tidak bermotif. Dan warnanya itu warna ungu teror, bukan ungu highlight gitu. Harus ungu teror berarti sebagai catatan. Lanjut. Ada barang bawaan. Barang bawaan itu barang yang wajib
dibawa saat PPAK LGS 2025. Apa aja sih barangnya? Yang pertama, ada buku dan alat tulis. Yang kedua, payung lipat. Yang ketiga, topi. Yang keempat, bekal. Yang kelima, air minum tambahan. Yang keenam, alat ibadah. Yang ketujuh, obat pribadi. Yang kedelapan, buku panduan PPAK. Yang kesembilan, kokar. Yang 10, kipas portable optional. Untuk topinya nih, Ami. Topinya kan ada banyak jenis ya. Ya, tapi banyak banget jenisnya. Yang diperbolehkan atau yang nanti dipakai itu di harinya itu apa sih? Topi yang digunakan saat PPAK ini hanya topi yang ada capnya. Oh, yang di depan ya, betul. Iya, yang ada capnya itu menutupi sinar matahari langsung. Tidak diperbolehkan topi yang pakai cap. Tapi itu yang tadi gitu kan. Terus kokarnya itu seperti apa sih ini? Kokar itu kita lanjut sedikit. Oh, lanjut dulu ya, nanti di spill. Iya betul. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang ada misi penjelajahan pengenalan muda. Nah, misi penjelajahan pengenalan muda apa sih, Kak Ayin? Itu ya, misi pembelajaran pengenalan muda itu bisa diartikan juga sebagai penugasan ya. Oh, penugasan. Pengenalan muda sekalian. Jadi selesai topik. Boleh banget. Yang pertama. Yang mengadakan Tribon, nah, tujuannya sebagai bentuk apresiasi diri serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, ini ada SKK-nya teman-teman. Jadi Tribon ini nanti akan dikirimkan, di-upload di IG PPAK. Bisa langsung dicek ya. Bisa langsung dicek. Lalu deskripsi pose Tribon nih bisa tolong dicontohkan dong, ame-ame. Yang pertama, tangan kanan mengepal di dada kiri. Tempat jantung berdetak menandai bentuk pengabdian dan keberanian untuk terus melangkah menghadapi berbagai rintangan. Lalu, ada tangan kiri mengepal ke depan, menunjukkan perlawanan terhadap segala rintangan yang akan dihadapi dan solidaritas. Menandakan bahwa mahasiswa melangkah ke depan bersama-sama serta saling menjaga satu sama lain. Bisa hadapan kamera, ame-ame. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini tangan kanannya itu mengepalnya seperti apa? Oh, tangan kanannya itu mengepalnya bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Kayak apa ya? Mungkin yang suka nonton anime tahu Shinso Sasageo. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada dress code-nya itu bebas, sopan dan rapi. Lalu ada tempatnya untuk caption dan hashtag. Nanti akan diberikan di LOTA masing-masing. Lalu ada uploadnya di mana sih? Uploadnya di akun Instagram dan menandai @ppfsbsunet dan bmfbsunet. Di Instagram itu yang pertama harus Instagram utama dan tidak boleh Instagram di private ya. Iya, betul sekali. Harus pakai first akun ya teman-teman. Mungkin yang banyak di sini mungkin kita ganti ya. Harus punya first akun, second akun, dan third akun. Harus pakai first akun dan juga tidak di private atau harus public. Nah, lalu dari akun LOT masing-masing. Nah, kalian itu bisa menanyakan Instagram LOT masing-masing kalian di grup maupun nanti ketika ketemu langsung. Lalu ada, Tribon harus tetap dalam PIT sampai 30 Agustus 2025. Nah, jadi bagi pengguna muda dimohon untuk sampai 30 Agustus jangan dihapus dulu atau jangan di take down dulu videonya. Lalu ada pengumpulannya di Google Form nanti akan disediakan yang juga nanti pakainya link dan juga screenshotan bukti screenshotnya masing-masing yang akan disediakan oleh LOTA. Nah, pengumpulan bukti upload itu terakhir pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB. Jangan sampai kelewatan. Lanjut. Nah, ini dia kalau misalkan yang mungkin barangkali mau screenshot ataupun apapun, ini adalah tempat dari caption dan hashtagnya. Bisa dilanjut. Nah, tadi yang dibicarakan ya, kokar. Kokar itu apa sih? Nah, kokar itu sebenarnya sebagai bentuk identitas mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni. Kenapa sih kayak gini? Kokar ini tuh dibuat biar mahasiswa baru kan nanti kan kita nggak tahu ya namanya siapa, dari mana, asalnya dari mana gitu. Nah, itu bisa sebagai bentuk identitas untuk teman-teman mahasiswa baru nantinya. Nanti juga ada tutorial buat kokar.
Nah, nanti akan diajarkan oleh LOT kalian masing-masing. Dan di sini aku akan membacakan syarat dan ketentuannya. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk mencipta dan membuat vokal. Hasil vokal wajib dibuat sendiri. Vokal yang dibuat harus digunakan selama PPK FBSUD 2025 berlangsung. Lanjut. Misi selanjutnya pentalan kemana? Apa sih tujuan dari penugasan ini? Tujuannya untuk mewadahi mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni dalam merancang segala asa dan cintanya. Dan ini kan syarat kedua membuat itu berarti kayak isinya selama di FBS goalsnya ngapain aja sih gitu. Nanti goalsnya ngapain aja kalian itu dibikin mapping, terus cara penyajiannya gimana? Dibuat video kayak API, seperti dibuat video podcast, vlog, ataupun monolog dan sebagainya. Terserah kalian, terserah kalau udah, yang penting di situ sekreatif kalian. Tapi dengan catatan ya bahwa juga videonya ini hanya berdurasi 2 sampai 3 menit saja. Tapi kalau diupload juga dengan caption dan yang sudah disediakan. Nah, video juga di-upload itu di Instagram dan juga TikTok pribadi dengan menggunakan template tadi yang sudah dibicarakan oleh AMEAY. Dan untuk Instagramnya menandai @pph_mbsunes dan juga @bmmbsunes. Dan untuk TikToknya ada @fakultasumum.unes. Nah, seperti yang pertama, akun Instagram itu harus berupa first account dan tidak boleh private, harus public ya teman-teman semuanya. Nah, video juga harus berada dalam feed sampai tanggal 30 seperti Tribun tadi. Lalu untuk akun maksimalnya itu di tanggal 17 Agustus 2025 sampai pukul 23:59. Jangan sampai kelewat juga untuk membuat videonya. Nah, lalu ada pengumpulannya juga masih di link yang sama ya. Artinya masing-masing. Nah, di sini ada mungkin barangkali dari bawah sini ya bisa dilihat barangkali ini adalah contoh template dari caption yang nanti akan di post untuk kalian semua. Nah, lanjut lagi ada beasiswa UDO. Nah, juga jadi beasiswa UDO. Terus itu kan capsule semua tuh, ABUI UDO. Berarti itu harusnya ada sekarangnya dong. Singkatan dari beasiswa beasiswa untuk dari oleh. Nah, beasiswa ini bertujuan untuk merefleksikan serta menanamkan rasa simpati dan empati terhadap sesama mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi beasiswa ini dari kalian dan untuk kalian juga. Nah, ada syarat ketentuannya tuh gimana ya ABUI? Apakah diwajibkan atau sekiranya tuh yang berkenan saja? Ini lebih berkenan saja. Jadi mungkin mahasiswa baru yang mungkin punya rezeki lebih itu bisa disumbangkan hanya 5.000 saja. 5.000 saja teman-teman. 5.000 saja yang pengumuman waktunya dari tanggal 13 hingga tanggal 18 Agustus di LOT masing-masing dengan cara berupa cash maupun kris nantinya. Jadi dengan pengumumannya itu dibebasi ya. Betul sekali. Kalau pengen cash silahkan bayar menggunakan cash. Kalau mungkin tidak punya cash ya selalu bisa menggunakan kris. Oke, lanjut. Tadi kan kita membahas terkait misi individu. Sekarang kita ada misi kelompok. Teman-teman semuanya, yang pertama ada narasi Nusantara. Apa sih narasi Nusantara ini? Nah, tujuannya untuk melestarikan jati diri negara melalui berbagai kebudayaan yang ada. Keren banget ya, dari nama penugasannya sendiri juga engaging banget gak sih ABUI? Kayak narasi Nusantara, kayak keren banget ya. Betul sekali. Dan selanjutnya syarat ketentuannya gimana? Syarat ketentuannya mahasiswa baru membuat kelompok dengan perbedaan program studi dan perbedaan daerah seperti perbedaan kota yang beranggotakan 5-6 orang. Juga diperbolehkan mencari di kelompok lain. Lalu video ini berisi memperkenalkan budaya serta fakta menarik seputar budaya Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang 5-6 orang ini memperkenalkan budaya masing-masing. Diawali dengan apa? Satu budaya yang mungkin jarang diketahui orang, fun fact ataupun apapun itu, dan juga diawali dengan apa? Perkenalan dengan
bahasa daerah masing-masing. Banget unik juga ya berarti ya konsepnya ya. Berarti kita dengan itu bisa tahu bahasa dari daerah masing-masing. Betul sekali ya, amin. Nah, video juga diedit sekreatif mungkin seperti format diskusi, presentasi, podcast, berita, tanya jawab, dan format kreatif lainnya itu dikembalikan lagi pada pengawasan daerah. Nah, pengambilan video juga wajib di area Fakultas Bahasa dan Seni. Kenapa harus di Fakultas Bahasa dan Seni? Karena Fakultas Bahasa ini kan luas banget ya, dan juga seperti tempatnya tadi udah disenggol-senggol oleh Amel dia kan itu banyak banget ya, itu bisa dicari, itu banyak banget tempat-tempat yang mungkin eye-catching dan sebagainya. Lalu videonya berdurasi 3-5 menit yang menggunakan template caption dan hashtag yang juga telah ditentukan oleh panitia. Jadi gampang banget ya pembahasannya, udah sampai 5 menit aja. Betul sekali. Nah, video juga diunggah di Instagram dan juga TikTok pribadi. Ingat ya, harus force akun dan jangan di private. Nah, dari akun @FBS_UNES dan @BMBS_UNES dan untuk TikTok @fakultas_UNES. Nah, untuk jadwal waktu videonya sampai tanggal 30 Agustus seperti penugasan yang lainnya, dan video diupload maksimal tanggal 17 Agustus 2025 pukul 23:59. Nah, buktinya. Terus untuk pengumpulannya berarti pengumpulannya gimana? Pengumpulannya sama seperti penugasan-penugasan lainnya, tapi di penugasan ini karena kelompok ya, jadi kalian upload itu kolaborasi ide gitu loh, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini juga tertera hashtag dan caption, template hashtag dan caption yang sudah disediakan. Ada baru lagi nih videonya. Bacain Amudin. Benih Harapan. Nah, Benih Harapan ini juga penugasan misi kelompok dan dimana bertujuan untuk menanamkan sebuah rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi ini mahasiswa baru itu membuat kelompok berdasarkan kelompoknya yang ada sekarang atau PPAK-UNES yang beranggotakan 10-11 orang. Jadi kan kalian kan kelompok besar, contohnya kelompok Bizantium. Di dalam kelompok Bizantium itu kan ada banyak orang. Nah, dipecah lagi jadi kelompok kecil, jadi beranggotakan 10-11 orang. Nah, satu kelompok dapat membawa bibit tanaman yang telah ditentukan. Bibit tanaman dikumpulkan pada tanggal 18 Agustus atau tepatnya hari pertama PPAK-UNES. Dan setiap kelompok diperbolehkan juga membawa lebih dari 1 bibit tanam. Oke, terus untuk bibit tanamannya itu jenis-jenisnya apa aja sih yang dibolehin? Kemudian bisa nggak dijelasin? Betul, bisa dong. Kita cuma ada 3 bibit tanaman yang akan dibagikan. Yang pertama untuk bibit pucuk merah itu didapatkan oleh kelompok Aztec, Indus, Mesir, Persia, Tiongkok, dan Zapotek. Lalu di bibit Dahlia ada kelompok Bizantium, Kartago, Mesopotamia, Tapanuli, dan Yayoi. Lalu ketiga bibit Paribuya ada kelompok Inka, Maya, Minuma, Romawi, dan Yunani. Itu hanya 3 jenis aja ya. 3 jenis aja ya. Jadi itu semua mungkin nanti kalau kalian sudah di Fakultas Bahasa dan Seni bakalan sering menemukan tumbuhan-tumbuhan ini. Karena tanamnya juga akan ditanam di Fakultas FBS juga. Oke, lanjut. Ada yel-yel pada FBS UNES. Jadi yang PKK gunanya apa ya? Ya, kenapa unik banget sih fakultas kita ada yel-yelnya? Biasanya kan jingle tuh. Ya, jingle ya, atau apa gitu. Dari Amena dia apa sih yel-yel? Oke, kenapa kita ada yel-yel? Yel itu untuk membangun semangat dan kekompakan kita, seperti itu. Nah, bisa dilihat nih, ini pasti nggak asing sama lagu-lagu lirik-liriknya. Nah, dari lirik Hey Kawan sampai FBS Go Hey itu diambil dari lirik lagu apa sih, Ame Mali? Nah, kalau ini pun diambil dari band CJR dengan judul lagu Terhebat. Mungkin bagi kalian semua yang kenal nih sama yang dulu akan juga dulu yang dengan CJR itu tadi nggak asing untuk mendengarkan lagu Terhebat. Nah, ini dari yang sendiri itu kita menggunakan lagu tersebut. Lanjut. Sangat ear-catching sekali ya. Terus ada lagu apa lagi nih? Ame Mali. Oke, untuk sisanya sendiri itu menggunakan lagu dari Cherry Bell yang ini adalah Brand New Day. Brand New Day. Wow. Jadi
Keren sekali ya, berarti air teaching semua ya dari Ya, betul agak sekali. mudah dihafalkan ya. Lanjut, salam. Ada salam. Salam itu buat apa sih? Amin ayin. Oke, salam sendiri itu buat menyambut dan salam. Jadi gak hanya kami sebagai panitia menyambut kalian sebagai pengajar, tetapi pengajar juga menyambut kami sebagai AB dan AB. Lalu untuk nadanya itu menggunakan lagu apa? Amin ayin. Jadi dari yang pertama ini ada dua paket nada. Jadi yang pertama itu lagunya dari JKT48 ya, berjudul Kata-Kata. Lalu yang kedua ini dari band namanya Christmas, berjudul Jangan pergi. Wah, ini udah dibagi dua berarti ya. Di sisi sebelah apa sih kiri itu kata-kata, sebelah sini jangan pergi. Oke. Jadi bisa dilanjut ya teman-teman semuanya. Oh, sekarang sesi Q&A. Barangkali teman-teman pengalaman muda yang ingin bertanya silakan bisa bertanya. Silakan bisa bertanya di grup masing-masing dan nanti akan dipandu oleh MC. Silakan MC. Silakan bagi mahasiswa baru yang ingin bertanya bisa mengetik di kelompoknya masing-masing. Oke, sepertinya sambil menunggu teman-teman mahasiswa baru untuk mengetik Q&A-nya, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu kali ya ke teman-teman pemateri kita hari ini. Tadi kan disenggol nih terkait konsep PPAK FES 2025 itu tentang perkawinan. Itu tadi disenggol itu lebih ke tanduran padi. Kenapa pakai tanduran padi? Kenapa ada yang tapi pakai muncul? Kan seperti izin menjawab ya, Abi Emma. Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa sih kita panitia itu memilih tanaman padi sebagai korelasi antara tadi pawinihan itu? Karena di dalam tadi pawinihan di bidang padi itu memiliki 13 step atau 13 proses. Di mana di dalamnya itu ada 3 yang pertama yang kita angkat di dalam kegiatan PPAK tahun ini. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, nilai-nilai yang kita angkat itu ada nilai adaptif, yang kedua ada nilai inisiatif, lalu yang terakhir ada nilai humanis. Jadi si tanam padi itu sendiri dalam step-stepnya, dalam 13 stepnya itu mengandung atau berfilosofikan tentang 3 nilai yang kita angkat tersebut. Itulah memang. Oke, terus terus untuk yang ini kan tadi ada tandur pawinihan. Nah, itu tuh diambil dari bahasa apa sih? Tandur pawinihan sendiri itu diambil dari bahasa Jawa, lebih tepatnya diambil dari kamus Bau Sastra, dari bahasa Jawa. Oke, aku mau tanya lagi nih. Ini kan buat temanya ini yang lebih ke gurun. Kenapa sih kok kalian bisa pilih temanya gurun seperti itu? Nah, bisa terjawab ya. Jadi karena berkualitas begini kan, kita mengambil olahisnya. Benar tidak akan lagi. Yang tadi dijelaskan. Coba dijelaskan lagi dong. Kan kita mengambil tema oasis ini. Balik lagi, kenapa kita mengambil tema oasis yang ada diksi oasis di situ? Karena kita sudah dijelaskan tuh kalau oasis itu adalah tempat teduh yang ada di gurun. Nah, seperti yang kita ketahui, gurun itu kan suasananya kan gersang, panas, keras, sumur dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh ada oasis di tengah-tengahnya yang teduh, yang sejuk, di mana biasanya di samping-sampingnya itu tumbuh tanam-tanaman, tumbuh berbagai jenis tanaman
biasanya di samping-sampingnya itu juga ada pemukiman, nah seperti itu. Nah itu merepresentasikan apa? Merepresentasikan fakultas bahasa dan seni yang sama tentunya seperti si OASIS itu sendiri ya Beudin. Seperti itu. Oke, sepertinya dari teman-teman mahasiswa baru sudah bertanya. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Kak, bukanya itu di print apa enggak ya? Soalnya tadi disuruh bawa. Jadi teman-teman apa bersedia semuanya, bukanya itu nanti kan ada diberikan soft file yaitu di IG. Nanti kalian bisa scan menggunakan HP kalian masing-masing, lalu nanti diberikan bentuk fisiknya oleh kakak panitia gratis di hotel masing-masing. Ingat ya, gratis, tidak dipungut biaya. Baik, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan yang kedua. Ini mau ditanya seperti Ame atau pertanyaannya saya apa ya? Ini ada yang tanya, Ame untuk membagi kelompok visi pembelajaran itu disendirikan ya atau dibagi dari LO atau TA? Visi pembelajaran yang mana dulu nih ya? ABD. Jadi ada dua kan. Yang pertama itu ada yang pertama tadi narasi Nusantara itu kalian bisa memilih sendiri gitu. Oh ya, semuanya pilih sendiri. Entah nanti yang narasi Nusantara maupun benih harapan kalian bisa memilih sendiri. Seperti itu, jadi bisa memilih sendiri ABB. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, untuk tanaman yang akan ditanam di sekitar UNES atau bagaimana nih Kak? Oh, tanamannya tadi sudah dijelaskan ya. Tanamannya akan ditanam di sekitar UNES. Bukan di sekitar UNES lagi, di MBS. Lalu ini ada yang bertanya lagi, Abe dan Umi. Kak, isi bertanya untuk orangnya itu kita buat proses seperti dicontoh kah, dan pembuatan videonya seperti proses dan segala ini. Oke, yang pertama untuk kokapnya, ya betul banget nih Anda. Jadi kokapnya itu nanti akan dikirimkan syarat dan ketentuan atau cara pembuatannya oleh LO atau TA masing-masing kelompok. Nanti juga diajarkan kok sama LO TA masing-masing kelompok. Jadi pengarang muda bisa nanti pukul markas, bisa mengerjakan kokap bareng-bareng. Jadi harus persis ya, harus sama gitu. Nah untuk yang Terus pembuatan videonya seperti prosesnya dan sekalian perkenalan diri. Jadi karena ini membuka ya, teman-teman orang muda kalian juga bisa memperkenalkan diri seunik ataupun sekreatif mungkin kalian bisa. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, Kakak mau tanya, untuk video tugasnya itu wajib menampilkan wajah atau boleh dibuat video kreatif tapi ada voice over-nya? Terima kasih Kak. Oke, itu jawab ya. Jadi untuk video kelompok itu diperbolehkan tidak terlihat wajahnya. Namun akan tetapi itu ada voice over diperbolehkan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Bisa. Terima kasih. Oh ya, mungkin dari pengalaman muda yang belum terjawab pertanyaannya, nanti akan dijawab di grup Telegram masing-masing dan itu dibantu oleh LKTM masing-masing ya. Mungkin sampai sini saja dari kami untuk penyampaian pembekalan awal dan juga misi pembelajaran dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalannya acara pada hari ini. Jadi jangan bosan-bosan terus ya buat ketemu sama kami. Ternyata dari tadi kita dengar ternyata ada panggilan spesial untuk kakak-kakak panitia. Betul banget nih. Jadi mulai sekarang kita semua ada kebiasaan memanggil dengan sebutan AB dan AME. Siapa Abi. Dan ternyata nama panggilannya tuh lucu ya. Abi, Ame, Emma. Iya kayak grup gitu ya. Iya. Susah gitu. Betul banget. Oke, terima kasih kepada Abe dan Ame atas pemaparan materinya. Jika mahasiswa baru masih ada yang kurang jelas atau belum paham mengenai penugasan, kalian bisa bertanya ke teman kalian atau langsung bertanya ke LOTA kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, tadi itu kan temanya tadi pada dulu deh. Oasis, saya kira itu tadi pada dulunya Semarang, karena Semarang kan panas ya. Benar banget, soalnya kan Semarang kan mataharinya ada 10 nih ya. Oke, nah daripada lama-lama kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu bagian paling serunya memang. Apa itu? Yaitu penampilan dan pengenalan yel-yel, salam, dan FBS Gerak. Jadi yel-yel dan gerakan ini bukan cuma buat seru-seruan saja. Betul banget, tapi Mau kemana kita? Mau kemana kita? Jiko lupa. Misi permisi MPS mau lewat. Nuwun tolonglah kasih tempat. Mari terus semangat, MPS makin hebat. Lihat bahwa kami kompak dan bersahabat. Just misi permisi MPS mau lewat. Nuwun tolonglah kasih tempat. Mari terus semangat, MPS makin hebat. Lihat bahwa kami kompak dan bersahabat. 2025 1, 2, 3. Hei kawan, langkah baru telah dimulai. Datang sebagai mahasiswa, memulai bisa di FBS. Tapi hei kawan, hei, jangan takut untuk mencoba. Bersama di kampus sambut hangat PPAK. Bersama kita kuatkan langkah, singkirkan semua rintangan, langkah ke masa depan yang cemerlang. FBS, go, hey, tunjukkan semangat yang baru, lepas keraguanmu, sambut PPAK, FBS, buka jalan impianmu, di kampus ungu bersama, tempat kita berkarya, satukan tekadmu di dada, tunjukkan siapa kita di PPAK, FBS luar biasa.
yes. Abe ame, abe ame, abe ame, yes. Abe dan ame, mereka sambut kita dengan senyuman ceria di wajahnya. Abenya tampan, abenya mempesona. Kita semua semangat PPAK. Abe ame, abe ame, abe ame, yes, dengarku. Abe ame, di mana kamu? Kami ingin bertemu. Yang kami ingin bertemu di PPAK, berkumpul dengan semua di kampus umum tercinta bersama Hayden dengan semangat membara, jelajahi setiap kisah, rajin pisah baru di FPS. Abe ame, mari. Mau kemana kita? PPAK. Mau kemana kita? PPAK. Lupa. Misi permisi FPS mau lewat. Nunggu terhubung, tolonglah kasih tempat. Mari terus semangat, FPS makin hebat. Lihatlah kami kompak dan bersahabat. Terus misi permisi FPS mau lewat. Nunggu tolonglah kasih tempat. Mari terus semangat, FPS makin hebat. Lihatlah kami kompak dan bersahabat. Terus Wow, keren sekali, penuh semangat ya Abi dan Ame Panitia. Benar banget. Kompak banget ya sih gerakan-gerakannya, bahkan penyanyinya pun kompak juga nih. Iya, jadi kompak deh. Jadi pengen ikutan juga ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Abi dan Ame Panitia yang sudah mengenalkan yel-yel, salam, dan FPS gerak dengan penuh semangat. Benar banget nih. Abe ame yang tadi menunjukkan yel-yel, salam, dan FPS gerak. Buat yang belum tahu nih, yel-yel itu seruan yang menunjukkan identitas dan semangat kita sebagai keluarga fakultas umum. Sedangkan salam yaitu tanda hormat sekaligus rasa persaudaraan kita. Nah, kalau FPS gerak itu merupakan gerakan khas yang menandakan kita siap untuk bergerak dan kerja bersama-sama. Makasih ya, jadi tadi auranya terasa banget. Jadi semangatnya luar biasa, tadi aura Pak ini. Iya, benar banget nih. Dan harapannya itu semangat itu tidak hanya yang kita tunjukkan di atas panggung saja, tetapi juga dalam kegiatan kita ke depannya. Baik, teman-teman mahasiswa baru, asal selanjutnya kan tadi udah penampilan nih. Jadi asal selanjutnya yaitu penjelasan yel-yel, salam, dan FPS gerak. Seperti yang kita ketahui, yel-yel, salam, dan FPS gerak bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi identitas dan simbol kekompakan kita sebagai keluarga besar fakultas ilmu. Betul banget Abi-Abi, melalui yel-yel, salam, dan FPS gerak, kita dapat membangun rasa kebersamaan, menumbuhkan semangat, dan menunjukkan rasa bangga kita sebagai bagian dari fakultas umum. Untuk itu, marilah kita sambut Abi dan Ame yang akan memandu dan menjelaskan secara langsung mengenai yel-yel, salam, dan FPS gerak. Langsung saja kita panggil kepada Ame Jilan dan Ame Marli. Kami persilakan untuk maju ke panggung. Halo, selamat pagi. Ini siapa dia? Oh, semangat pagi. Semangat pagi. Gimana tadi penampilan yel-yel,
salah dan FB9-nya. Menurut dengan semangat banget sih. Iya, seru sih, cuma ya lumayan capek aja ya kayaknya ya, karena kan gerakannya kan semangat banget tuh, itu kita mungkin agak ngos-ngosan dikit, tapi ya seru. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih kalian mengadakan si yel-yel, salam dan FBS gerak ini? Ini mau dijawab yang yel atau salam dulu nih, memang yang mana dulu ya? Yel-yel dulu aja boleh. Yang dulu aja, kan yang tadi kan yang kita tampilin kan yel dulu tuh baru salam. Nah, gunanya tuh apa sih kita tuh bikin yel? Gunanya tuh apa ya kita bikin lirik dan gerakannya? Nah, untuk kegunaan dari si yel itu sendiri untuk membangkitkan rasa semangat, jiwa solidaritas dan juga kekompakan. Dari siapa? Dari para mahasiswa. Nah, untuk mempraktekannya nanti, kan kita kan si maba itu kan nggak akan mungkin mempraktekannya sendiri kan, Amema. Jadi mereka itu kan bareng-bareng tuh, serentak, berkelompok. Nah, itu dari keluarga ya, untuk kakak dan kakak cowok dan cewek. Nah, itu tuh gunanya buat apa sih? Gunanya buat biar hubungan kita dan para maba berangkat di 2020. Nah, ini tidak sebatas hanya panitia dan peserta doang, terus habis itu putus di situ, udah bukan. Nah, enggak, itu tuh menyimbolkan supaya kita di FBS itu ternyata adalah satu keluarga besar dan bukan hanya hubungan sebatas antar mahasiswa itu. Itu lebih aneh. Jadi lebih ke tali persaudaraan. Iya, kita akan lagi gitu ya. Kira-kira ini kalian latihannya itu berapa lama sih? Berapa lama ya? Ini mau dijawab yang gimmick aja atau dijawab jujur? Jujur, bisa. Jujur ya, ini no hoax. Jujur kita latihan cuma 5 hari saja. Itu sudah termasuk dalam pembuatan lirik, sudah termasuk ke dalam pembuatan koreografi, dan juga sudah termasuk ke dalam pemantapan kita para panitia gitu. Jadi dalam waktu 5 hari itu kita sudah berhasil ya, ibaratnya kita sudah bisa untuk membuat si yel-yel dan salam tersebut. Keren banget guys, ya Abi. Buat lirik sama koreografinya tuh cuma 5 hari aja. Kan biasanya kan kalau orang-orang yang di luar sana kan membuat lirik itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai hampir setahun ya. Apalagi buat ngapalin koreografi biar sama gerakannya segala macam kan butuh berbulan-bulan. Ini cuma 5 hari doang. Iya. Terus satu lagi nih, aku mau tanya satu lagi. Ini yang buat itu dari siapa sih? Siapa ya? Siapa coba yang buat ya? Ini gak sih? Ya, tentu saja ya dalam pembuatan yel dan salam itu sendiri dibuat itu oleh para panitia. Jadi para panitia ini mereka semua bekerja sama untuk membuat yel. Dari yang pertama itu dari pembuatan liriknya, lalu setelah itu dicocokkan dengan nada yang akan dipakai, lalu setelah semuanya selesai kita membuat koreografi dari si lirik tersebut. Jadi yang bikin siapa ya? Bikin itu kita semua para panitia. Jadi diharapkan untuk para pengelana baru itu nanti diharapkan untuk bisa menghafalkan entah itu lirik dan juga gerakannya, karena ya selain untuk membuat semangat itu nanti kalian bakalan lebih kompak nantinya. Pantesan pembuatannya tuh 5 hari, ternyata yang bikin tuh panitianya. Betul banget memang. Terima kasih kepada Ame Jiran dan Ame Mari yang telah membantu kita dalam mempelajari yel, salam dan FBS. Silakan Ame Mari dan Ame Jiran untuk kembali. Terima kasih. Nah, semoga materi yang telah disampaikan dapat kita terapkan sehingga setiap kali kita melakukan yel, salam dan FBS dengan semangat dan kekompakan membuat kita semakin solid, berenergi positif dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Ungu. Nah, selanjutnya daripada tadi kita materi terus nih. Iya, bosan nggak sih? Nah, kita santai-santai dulu aja. Bagaimana kita santai dulu dengan menyaksikan video kampus tour. Boleh banget. Jadi video ini akan mengajak mahasiswa baru untuk jalan-jalan virtual mengelilingi Fakultas Bahasa dan Seni. Entah itu dari gedung-gedung yang akan kalian tempati nantinya sampai ke spot-spot yang wajib banget kalian untuk dikunjungi.
Betul banget. Langsung saja. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bertemu dengan dekanat FBS yang digunakan sebagai tempat layanan administrasi dan keperluan akademik mahasiswa. Selain itu, dekanat FBS juga digunakan. Halo Sobat Kampus Ungu, selamat datang di Fakultas Bahasa dan Seni. Hari ini, ayo kita menjelajahi setiap tempat yang ada di FBS. Yuk, langsung aja kita cek satu-satu. Yang pertama, gedung B4. Gedung ini merupakan gedung jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Gedung ini digunakan untuk ruang perkuliahan program studi sastra Prancis, program studi pendidikan bahasa Prancis, program studi pendidikan bahasa Jepang, program studi pendidikan bahasa Arab, dan program studi pendidikan bahasa Mandarin. Geser sedikit, kita bertemu dengan dekanat FBS yang digunakan sebagai tempat layanan administrasi dan keperluan akademik mahasiswa. Selain itu, dekanat FBS juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya. Selanjutnya, gedung B11. Gedung ini memiliki aula serbaguna yang sering digunakan untuk acara fakultas. Di lantai lainnya, terdapat ruang kelas untuk perkuliahan serta galeri seni yang digunakan oleh mahasiswa FBS. Gedung B8 merupakan gedung jurusan Bahasa dan Sastra Jawa.
Gedung ini digunakan untuk ruang perkuliahan program studi sastra Jawa dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa, serta beberapa ruangan di gedung ini digunakan oleh jurusan bahasa dan sastra Inggris. Gedung B1 adalah tempat perkuliahan untuk jurusan Bahasa Indonesia yang menaungi 2 program studi, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia dan Sastra Indonesia. Lalu, kita tiba di gedung B3 yang merupakan gedung jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Gedung ini digunakan untuk ruang perkuliahan program studi sastra Inggris dan program studi pendidikan bahasa. Selanjutnya, kita menuju gedung B2. Di sini merupakan gedung bagi jurusan Sendra Tasik atau Seni Drama Tari dan Musik. Ada 2 program studi, yaitu Pendidikan Seni Musik dan Pendidikan Seni Tari. Di sebelah gedung B2 terdapat perpustakaan FBS. Perpustakaan FBS merupakan tempat yang menyediakan berbagai buku dan digunakan pula sebagai bahan bacaan untuk keperluan mahasiswa FBS. Tempat ini merupakan panggung terbuka. Panggung terbuka merupakan panggung yang biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan pentas seni mahasiswa FBS. Gedung B7 merupakan laboratorium musik yang juga digunakan untuk ruang perkuliahan program studi pendidikan seni tari dan program studi pendidikan seni musik. Sekarang kita mampir ke gedung B6. Gedung B6 merupakan gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan fakultas seperti pertunjukan seni dan kebahasaan. Berikutnya adalah gedung B5 yang menjadi tempat perkuliahan mahasiswa seni rupa. Gedung ini digunakan oleh 3 program studi, yaitu seni rupa, pendidikan seni rupa, dan desain komunikasi visual D3. Gedung B9 merupakan gedung galeri dan ruang perkuliahan. Lantai 1 di gedung ini
biasa dipakai sebagai galeri yang digunakan untuk pameran karya seni. Dan lantai 2 digunakan sebagai ruang perkuliahan jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Selanjutnya, ada Kampung Budaya. Kampung Budaya merupakan pendopo yang biasanya digunakan untuk pertunjukan seni oleh mahasiswa FBS dan terbuka untuk masyarakat umum. Gedung B10 atau yang biasa disebut Gedung Mandaraka merupakan gedung perkuliahan. Gedung ini digunakan untuk ruang perkuliahan mahasiswa S2 Fakultas Bahasa dan Seni. Gedung UKMKJ merupakan fasilitas kampus yang digunakan sebagai ruang latihan dan kegiatan seni tradisional Jawa seperti wayang, gamelan, dan tari. Terakhir, terdapat ruang Gatot Kaca. Tempat ini merupakan ruang serbaguna yang biasanya digunakan untuk seminar, kompetisi, rapat, dan lain-lain. Capek ya habis jalan-jalan. Iya, benar banget. Nah, gimana? Udah kebayang belum serunya kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni? Tenang aja, kalian tuh bakal segera menjelajahi langsung juga loh, nggak hanya secara virtual saja. Benar banget. Tapi sebelumnya ABA memang mengingatkan satu hal penting kepada mahasiswa baru, yaitu nikmati setiap proses dalam dunia perkuliahan ini. Karena hari ini bukan tentang siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling mau belajar dan mau berproses bersama. Asik banget kata-katanya. Benar-benar apapun latar belakang kalian dari manapun asalnya, sekarang kita semua satu, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Jadi, yuk kita lanjutkan dengan semangat yang sama seperti saat awal hingga akhir kegiatan. Dan tentunya, jangan lupa saling support, saling jaga, dan berani untuk berkembang serta ambil peran di dunia kampus ini. Wah, benar lagi. Perlu diingat kembali kalimat terakhir dari ABA bahwa kita semua harus berani untuk mengambil langkah, bukan hanya dengan lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan yang nyata juga. Ini tadi kata-kata hari ini atau gimana? Amin ya. Ya, ini kata-kata buat hari ini. Nah, dimana kita semua harus terus belajar, menyesuaikan diri, dan perubahan, berani memulai hal baru tanpa disuruh, dan selalu peduli sama teman di sekitar kita. Betul banget. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang pintar, tapi juga menjadi mahasiswa yang memiliki pribadi yang siap untuk menghadapi dunia dengan hati dan kepala yang terbuka. Tapi tak terasa juga ya, kalau ini sudah hampir sampai di penghujung acara. Dan semoga technical meeting hari ini bisa menambah semangat kalian untuk ikut semua rangkaian kegiatan program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni dari awal hingga akhir.
Pastinya, banyak keseruan dan kejutan seru lainnya yang menunggu kalian semua. Demikian rangkaian acara Technical Meeting, program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama dari AB dan Adib serta teman-teman sekalian, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga pada akhir ini. Saya Abi dan anak saya AB Emma selaku Master of Ceremony mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan turut kata selama berjalannya acara. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, aku mau teman-teman mahasiswa baru untuk yang masih di Zoom itu untuk lihat dengan emot yang ada di bawah sana, ya situ atau ya di situ. Juga sebelum mengakhiri acara hari ini, kalian masih ingat jadwal kita pada awal teknikal tadi ya? Kayaknya agak pada mungkin bisa diingat. Bisa diingatkan lagi ya. Nah, kalau saya ngomong siapa kita, jawabannya MBS. Kalau saya ngomong untuk apa kita di sini, jawabannya MBS. MBS luar biasa. Oke, baik. Kita ulang jadwalnya sekali lagi ya. Siapa kita? MBS. Untuk apa kita di sini? MBS. MBS luar biasa. Wah, keren banget ya Abi-Abi. Sampai akhir acara ini pun teman-teman mahasiswa itu masih terus semangat. Tapi setiap ada pertemuan tentunya pasti ada perpisahan ya Abi-Abi. Iya, sedih juga ya ternyata untuk teknikal hari ini harus diakhiri hingga sampai sekarang. Nah, tapi tenang saja karena kita akan berjumpa kembali di program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 2025. Meskipun ini technical meeting akan berakhir, tapi kita akan bertemu kembali. Tidak seperti ya. Wah, kalau gitu aku jadi nggak sedih lagi nih karena kita bakal ketemu lagi dengan mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2025 ini secara langsung ya, nggak secara virtual lagi. Nggak sabar ya sih. Nggak sabar banget sih buat ketemu teman-teman sekalian. Menunggu hasil pokar juga ya. Benar banget. Oke, baik Ama. Untuk menutup acara pada hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di PPAK MBS Tunas 2025. Wassalamualaikum